Halo semuanya, balik lagi di channel Duniawi Official bareng aku, Fani, dalam program PPT, Pura-Pura Talk Show amatir oleh Duniawi. Di episode kali ini, aku bakal ngobrol banyak sama orang yang menginspirasi kalian. Gak tahu sih bakal menginspirasi apa enggak. Silakan Kak, kenalin dirinya. Perkenalkan, nama gue Faruk. Kak Faruk sendiri ini kuliah atau kerja? Sampai saat ini masih kuliah. Kuliahnya di mana Kak kalau boleh tahu? Gue kuliah di Universitas Pakuan. Oh, Pakuan. Kenapa Kak mau milih Pakuan? Ya dulu waktu SMA, kalau nggak salah itu tuh dapat info dari guru BK. Jadi dirujuk ke apa namanya ke Universitas Pakuan gitu. Terus aku dengar tuh kakak katanya pernah ke Jepang ya? Oh iya, itu tahun 2017. Oh, kalau boleh tahu kenapa tuh bisa ke Jepang? Nah, itu awalnya itu ada program dari Jakarta masuk ke kampus, jadi memberangkatkan beberapa mahasiswa sastra Jepang buat magang di Jepang. Oh, kakak tuh cuma magang doang di sana atau gimana? Wah, banyak banget. Ada banyak banget ada cerita-cerita yang menarik lah di sana. Itu bukan hanya bekerja, tetapi belajar juga di sana. Oh, tujuan kakak tuh apa sih ke Jepang? Awalnya itu karena penasaran dengan Jepang itu seperti apa sih, Jepang itu negara bagaimana gitu. Jadi itu yang membuat penasaran, ingin banget ke Jepang. Dari Fani sendiri mau kan ke Jepang? Pernah sih, kepengen Kak. Nah, seperti itu. Berarti kakak tuh kepengen banget ke Jepang, terus dapat apa ya? Dapat kayak kesempatan buat ke Jepang berarti ya? Ya, itu benar-benar sangat beruntung ya mungkin gitu. Terus tuh kakak tuh berapa lama di Jepang? Apa ya? Sekitar setahun kurang lah. Gitu. Setahun kurang, jadi nggak setahun banget, tapi setahun kurang. Dari Jepang itu tuh kakak balik lagi ke Indonesianya tuh kapan? Dari Jepang itu balik ke Indonesia itu tahun 2018. Berarti cukup lama ya? Iya, cukup lama, lumayan. Selama kakak Jepang nih ya, ada nggak sih perbedaan yang sangat beda gitu dari Indonesia sama Jepang? Wah, banyak banget perbedaannya gitu, dari cara kita makan sampai cara kita tidur itu beda banget. Boleh nggak sih diceritain dikit kayak gimana sih perbedaannya? Ya, kalau kita kan di sini makan itu pakai tangan, gitu ya, nyaplok sini nyaplok sono. Nah, di sana itu nggak bisa. Jadi kita itu pakai sumpit gitu. Kalau pakai sendok itu buat sup. Kalau kita makan sup baru pakai sendok. Oh, berarti kalau makan nasi atau apapun di sana harus pakai sumpit? Ya, harus pakai sumpit. Apalagi pakai tangan itu jarang banget pakai tangan. Iya. Terus di sana kan pasti beda banget kan. Terus gimana caranya kakak bisa beradaptasi di sana? Ya, karena kebanyakan nonton anime gitu sama drama-drama Jepang, ya sudah tahu gitu bagaimana menyesuaikan dengan budaya sana gitu. Berarti kakak nggak kaget-kaget banget ya? Lumayan nggak kaget-kaget banget gitu. Jadi udah tahu lah cara makannya seperti apa kalau orang Jepang gitu. Terus cara mandinya gitu ya, kan mandinya kan ada cara-caranya beda sama kita kan ya, di sana banyak banget. Terus hal-hal seru yang kakak dapat tuh apa sih di Jepang? Hal-hal seru yang ada di Jepang itu jalan-jalan, ngaprak. Jadi kalau di sini kan jalan-jalan itu kan berapa meter aja udah kepanasan. Iya. Kalau di sana kan berapa kilo kita jalan, kita nggak bakal terasa capek gitu ataupun hardang gitu. Sana tuh adem pokoknya. Oh, berarti di sana walaupun cerah ada mataharinya tapi nggak panas? Ya nggak begitu panas, kecuali musim panas ya. Jadi musim-musim yang lain itu ya cuacanya, suhunya inilah begitu, nggak begitu panas juga nggak begitu dingin gitu. Tapi kalau udah musim dingin pasti dingin. Tuh. Selama di Jepang nih kak, pernah nggak sih rasanya kayak rindu banget sama Indonesia gitu loh, rindu sama orang-orang di sini atau teman-teman di sini? Iya, jadi waktu di Jepang itu karena banyak makanan yang berbau babi, berisi babi, ya kayak babai goreng, babai sup, babai panggang gitu. Di sana kan banyak banget ya. Jadi kalau makan ini terus gitu atau melihat ini ya kita nggak bisa gitu. Jadi kita kangen dengan masakan Indonesia.
Dan yang paling penting di Indonesia itu adalah rasanya gitu, nggak begitu hambar seperti kayak di Jepang. Kalau di Jepang kan karena makanannya banyak yang sehat ya, jadi mereka tidak terlalu cukup memasukkan bumbu-bumbu yang sering kita makan di Indonesia gitu. Jadi bumbunya ya sesuai dengan lidah orang Jepang. Berarti sebagai penganut muslim, kakak tuh berarti susah dong ya nyari makanan-makanan yang halal di sana? Wah susah banget ya, jadi terpaksa kalau cuman ada sayur atau salad ya udah makan. Oh gitu. Apa yang orang nggak banyak tahu tentang Jepang? Apa namanya mandi bareng. Oh di sana bisa? Ya kalau di pemandian umum itu kalau di Indonesia kan satu kamar mandi satu orang. Nah kalau di sana benar-benar satu tempat itu berbagai macam orang di sana. Gitu. Jadi kayak kaula muda, kaula tua, kaula kaula yang masih anak kecil tuh. Iya. Ya di situ satu brek lah di satu tempat ruangan gitu. Mereka apapun gendernya atau bisa? Ada dua tempat, yang satu dipisah, yang satu disatuin gitu. Tapi kalau yang disatuin itu jarang-jarang banget ada, dan itu mungkin harganya mahal gitu ya. Kakak pernah nyoba ke sana? Pernah nyoba tapi yang dipisah. Ya, malah sering dulu karena kerjanya di bagian bukan di bagian tapi kerjanya di resort hotel gitu. Jadi di hotel itu disediakan tempat pemandian umum bagi pengunjung. Nah di situ tiap hari kalau udah beres kerja mandi di situ gitu. Bareng sama orang-orang Jepang tuh yang telanjang-telanjang, jadi ketahuan wah ini kayaknya badannya besar tapi itunya kecil gitu, ketahuan gitu. Yeah. Berarti pas kakak nyobain di sana tuh apa yang kakak dapet gitu, kayak nggak pengen lagi nyoba di sana atau kayaknya bagus ya ini ada di Indonesia atau gimana? Ya gitu? itu gue pernah kejadian pada saat pengen mandi gitu, buru-buru pengen mandi gitu ya, udah nggak enak nih badan nih, pegel-pegel, waktu mandi salah masuk ruangan gitu. Masuknya itu ke bagian ke ruangan wanita. Masuk kok kakek-kakek dadanya besar gitu, padahal itu nenek-nenek. Terus kalau mau sih ya yang dilihat itu kan wanita muda gitu. Ini mah nenek-nenek yang dilihat. Ya udah langsung kabur gitu. Itu pengalaman. Jadi ya waktu mandi itu gak mau diinget lagi dah. Ya kesannya gak enak banget. Terus kakak tuh ada nggak sih kayak keinginan atau rencana pengen ke Jepang lagi gitu? Oh iya jelas dong. Kapan tuh kak kalau boleh tahu? Besok juga bisa, jadi itu mau gitu ya, karena orang-orang pasti mau ke Jepang ya kan. Iya. Kalian semua yang di belakang kamera ya, mau kan ke Jepang kan? Ya apalagi kita kan foto-foto gitu ya. Sama lu. Iya, cari cewek Jepang juga tuh ya, kalian semua tuh ya cantik-cantik, apalagi anak SMA-nya. Berarti kakak di sana kerja ya? Iya kerja. Kerja doang atau nimba ilmu juga? Kerja tapi kita dapat ilmu di situ. Oh, ilmunya tuh kayak gimana? Ya kayak kita langsung ngomong secara langsung dalam bahasa Jepang ke orang-orang Jepang gitu ya. Terus ilmu-ilmu pekerjaan yang nggak ada di Indonesia gitu ya, sistem kerja kayak gimana di Jepang gitu. Kita belajar belajar mengikuti budaya Jepang. Oh, gitu. Ceritain Jaf dong. Jaf Apa? bagaimana di Jepang? Apa? Satu doang yang nanya sebelah sini. Jaf iya. Bagaimana? Kalau itu kan gak banyak orang tahu ya. Iya. Sepertinya di belakang kamera lebih ganas ya daripada yang nanya-nanya. Jauh. Ya. Jadi kalau di Jepang itu kalau masalah Jaf itu gua kurang tahu karena gua jarang banget ngulik Jaf di Jepang ya, karena itu sangat gimana ya, 18+ banget gitu. Wah, bohong kali. Iya. 18+ dong, bukan 8+. Ya 18 tambah plus. Jadi kalau di Jepang masalah Jaf itu wah luas banget ya. Jadi kalau dijelasin sekarang panjangan deh ya. Jadi kalau pengen tahu tentang Jaf gitu bisa kalian tonton The Naked. Terus tuh ada nggak sih sesuatu yang belum aku tanya ke kakak tapi kakak tuh pengen nyampein ke orang-orang yang nonton sekarang? Tentang ini tempat-tempat rekreasi. Kenapa tuh kak? Nah
kalau di Jepang itu tempat rekreasi itu yang paling enak nih ya, kayak Disneyland, terus tempatnya Harry Potter ada di sana. Harry Potter ya, bukan Harry Potter. Harry Potter ya. Heru malam sudah. Ya kayak Disneyland tuh, Universal Studio kayak gitu ya, terus tempat-tempat castle gitu, castle Benteng Takeshi gitu kayak. Nah itu enak untuk dikunjungi dan juga enak diajak foto-foto kayak gitu. Kakak pernah datang nggak ke sana salah satunya? Pernah ke apa namanya ke Castle ya, Castle ya, datang ke Castle di situ, di mana apa namanya kuilnya itu ya, kuil ya dilapisi emas. Oh gitu. itu Beneran ada. Jadi berbagai pernak-pernik ornamen-ornamen yang ada di kuil itu semuanya dilapisi emas. Gitu. Suka duka selama kakak di Jepang tuh apa sih? Suka dukanya itu apa ya namanya ya? Dukanya dulu aja ya. Yeah. Kalau dukanya itu ya di sana waktu awal-awal kerja di Jepang itu sangat susah banget gitu, apalagi tentang bahasanya ya. Bahasa yang dipakai di perkuliahan berbeda dengan bahasa yang dipakai pada saat di Jepang gitu, berbeda banget gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita tidak pelajari di perkuliahan, tapi kita pelajari di Jepang seperti itu. Terus apa namanya dimarahin juga, tiap hari itu diceramahin. Tapi kalau lihat teman-teman gitu ya yang se-Indonesia gitu kalau kerja kok enak banget ya gitu ya. Kalau gua selama di Jepang itu bener-bener kerjanya itu kayak ngangkut sampah, terus ngebersihin toilet, sampai ada tai kering itu gua bersihin pakai tangan tuh biar ini hilang gitu ya. Kepikiran gitu, kenapa kepikiran gitu ya ngebersihin tai gitu sama tangan gitu. Tapi mau gimana lagi kan ya, kerja di sana kan harus bersih banget ya. Terus apalagi ya namanya ya kalau gua kerjanya itu seringnya itu sama orang tua. Jadi kalau yang lain sama yang muda-muda, sama cewek muda, sama cowok muda gitu. Jadi seumuran. Nah kalau gua sama kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Tapi senang di sana karena lebih berpengalaman mereka yang tua itu. Jadi, selain karena senang mereka lebih berpengalaman, apalagi yang ada kejadian-kejadian yang menyenangkan nggak di sana? Yang menyenangkannya itu dapat apa ya, senior yang baik gitu di Jepang maupun di Indonesia gitu kan. Kalau yang di Indonesia itu seniornya bener-bener dia apa yang ngerangkul gitu. Jadi gua nggak tahu nih Jepang kayak gimana, nah senior lebih tahu nih, jadi dia ngerangkul, ngajak gua kayak ngajak nonton kembang api gitu, itu paling berkesan ya. Jadi senpai itu atau ya kalau senior kan, kalau di Jepang senpai gitu kan ngajak gua gitu, Ruk ayo Ruk kita nonton kembang api gitu, diajak sama mereka gitu ya. Nah orang Jepang juga sama gitu, kalau kita lagi pengen apa gitu dianterin sama orang Jepang gitu. Lumayan lah, sukanya ya dapat teman-teman atau senior-senior yang baik gitu, yang perhatian sama. Terus kakak kan di sana katanya kesusahan ya sama bahasanya. Nah selama di sana tuh kakak pernah nggak sih ketemu orang Indonesia yang struggle-nya sama, kayak sama-sama susah ngerti juga, terus kayak sama-sama belajar, atau kakak tuh gimana sih cara bisa belajar bahasa Koreanya di sana? Nah ini loh yang paling harus digarisbawahi ya. Sebagian apa ya, nggak begitu banyak orang Indonesia atau teman-teman kita nih senegara itu baik gitu. Ada juga yang rada mengkol satik gitunya, ngomong bahasa Sunda mah gitu, ego gitu, dari ego. Nah itu terlihat pada saat perbedaannya itu terlihat di waktu di Indonesia dulu lah. Waktu di Indonesia wah sini baik gitu ya. Nah waktu di Jepang, pada saat di Jepang tidak semuanya orang Indonesia itu baik gitu. Nah tidak baiknya itu apa sih? Ego gitu. Dari gua sendiri juga pernah gitu nggak baik gitu karena ego gua sendiri gitu. Jadi kalau udah di Jepang udah ketahuan kepribadiannya seperti apa, kejelekannya seperti apa, seperti itu. Jadi kakak cara belajar bahasa Jepangnya biar lebih lancar di sana gimana? Nah kalau buat bahasa Jepang lebih lancar itu lebih banyak ngobrol sama orang Jepang gitu ya, banyak nanya gitu. Kalau kita nggak ngerti orang Jepang ngomong apa, nanti senior yang bantu gitu, atau teman-teman kita yang dari Indonesia mungkin menerjemahkan gitu. Sangat menyenangkan. Terus biaya hidup di sana mahal nggak sih? Oh mahal banget. Kalau udah masuk ke dunia perduitan mahal sana. 1 bulan aja kalau kosan murah itu 4 juta gitu. Itu rupiah kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin 4 juta itu jauh dari stasiun, jauh dari mana-mana. Tapi kalau gua gratis. Itu jauh dari stasiun Bogor, Oh jauh banget. oh gitu. Ya dong. Tapi lu gaji berapa Ruk ke sana? UMR?
Rahasia. Jepang, rahasia. Rahasia. Tapi kebeli motor ya? Kebeli motor lah. Oke, Ya. lanjut. Iya. Oh iya, Kak Faruk ini punya salah satu keahlian loh. Keahliannya nggak bisa kalian temuin di sini. Nah, teman-teman, jadi Kak Faruk itu bisa Faruk lah, Faruk Pokoknya di ini. sini teman Iya, bentar. kan masuk frame. Halo guys. Aduh. Maaf guys. Itu disensor aja guys. Jadi guys, Faruk ini punya satu keahlian yang nggak mungkin dimiliki oleh orang-orang di Indonesia ya. Jarang dimiliki sama orang-orang Indonesia. Ya jelas karena jarang dimiliki karena ini adalah alat musik Jepang. Ya, jadi nggak mayoritas orang-orang Indonesia juga punya. Katanya Faruk membeli alat ini dengan harga 14 juta kalau di rupiah. Benar begitu dong? Iya dong. Kurang lebih begitu ya? Oke dong. Kurang lebih kayak gitu. Jadi coba kita dengerin dulu keahlian Kak Faruk seperti apa. Mangga Faruk silakan. Ini apa nama alatnya, maaf? Ini shakuhachi. Jadi ini awal Oke, gua pamit. apa ya? Ini tujuan gua kerja di Jepang itu ada punya impian lah ya. Jadi waktu sebelum ke Jepang itu punya impian gimana caranya gua ke Jepang dapat shakuhachi gitu, dapat suling ini gitu. Kesampaian. Ya, jadi kita itu ke Jepang bukan hanya duit ya, pasti duit mah ya. Jadi gue juga nggak munafik gitu, gue juga pengen duit ya, tapi masih ada banyak tujuan lain gitu ya, selain berfoto-foto ria, berjalan-jalan santai gitu di Jepang. Tapi tujuan gue itu cuma beli ini ya, karena ini susah banget dicari gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri sedikit ya yang jualan ini gitu, tapi tidak akan sama dengan buatan Jepang gitu. Kalau ini buatan Jepang asli, ini berat banget lumayan gitu. Mainin dong. Yuk kita dengerin yuk. Mainkan. Ya, aduh. Tunjukkan keahlianmu. Itu dulu ya. Ya itu tadi nggak tahu lagu apa ya, tapi cuma yang salah doang ya. Tapi ini benar-benar sangat menarik gitu ya. Soalnya ini apa ya, cukup susah dimainkan. Gua baru bisa mainin ini, baru bisa niup aja keluar suara itu hampir 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu baru bisa niup. Jadi dulu kayak, nah kalau kayak dulu kayak gitu awal-awal, tapi kalau sekarang sekarang udah seperti itu, tapi masih belajar ya. Jadi Berarti ada tekniknya ya buat niupnya aja. wah banyak banget tekniknya, jadi ya sangat menarik ya, pokoknya. Kalau boleh tahu kakak tuh belajar cara niupnya tuh dari mana? Belajar cara niupnya itu dari YouTube. Iya. Berarti semuanya kakak belajarin otodidak. Iya, otodidak. Karena siapa lagi dong di sini kalau bukan ini. Iya. Tapi ini juga bisa dipakai buat tawuran. Iya, sangat keras gitu. Pani mau dipukul om? Iya. Iya. Pani mau nyobain? Ya tapi enggak. Lagi Corona ya. Itu dia perbincangan aku sama Kak Faruk. Untuk terakhir, ada nggak sih pesan buat dari kakak buat orang-orang yang pengen menimba ilmu atau kerja di luar negeri? Ya, kalau dari gua buat kalian semua yang ingin menimba ilmu atau bekerja di luar negeri, itu sangat gampang ya. Semua orang bisa keluar negeri, semua orang bisa bekerja di luar negeri ya. Semua orang bisa menimba ilmu di luar negeri ya. Jadi kalian harus punya tujuan dulu gitu. Ke Jepang itu contohnya ke Jepang gitu atau ke luar negeri itu tujuannya apa gitu dan untuk apa gitu. Terus kalau kalian ingin banget gitu ya, kalian harus belajar dengan giat gitu. Jangan sampai males-malesan, apalagi main game mola gitu ya, mole ya. Itu tinggalin dulu aja lah sejenak gitu kalau kalian pengen keluar negeri ya.
Ya, jadi belajar dulu aja yang penting. Ya. Terus keep smile. Terima kasih Kak Faruk atas waktunya. Itu dia episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, Fani dan Kak Faruk pamit undur diri. Bye bye. Nice. Salah. Ya udah coba lagi dong. Persembahan.